Masih muter-muter. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nggih semuanya. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai prinsip-prinsip asesmen yang akan disampaikan oleh Bapak Fadli Ardi Azhari dari SMK Negeri 1 Kalijambe. Sebelum kita mendengarkan paparan beliaunya, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Selesai. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kami berikan kesempatan sepenuhnya waktu dan tempat kepada Bapak Fadli Ardi Azhari. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Arief Udori untuk waktu yang telah diberikan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Nah, untuk materi hari ini, nanti saya akan membawakan materi tentang prinsip asesmen ya. Bentar, saya tampilkan untuk PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, Pak. Nah, prinsip asesmen nanti kita akan mempelajari tentang 5 prinsip asesmen ya. Ada kemudian untuk awalannya ada 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar yang mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, kemudian kita masuk ke 5 prinsip asesmen. Nah, yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Kemudian asesmen juga memfasilitasi pembelajaran. Kemudian asesmen juga menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian prinsip asesmen yang kedua yaitu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian selain itu juga dapat memberikan informasi yang kaya untuk kita sebagai guru, kemudian peserta didik, dan juga orang tua. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, kemudian instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita targetkan sebelumnya. Kemudian yang kelima, prinsipnya yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan inovatif. Jadi dalam kita memberikan pencapaian kepada peserta didik, sederhana saja, tidak usah berbelit-belit, nantinya agar peserta didik dan orang tua dapat mengetahui pencapaian yang sudah dicapainya. Nah, penjelasannya dari kelima prinsip asesmen tadi, itu yang pertama, kita sebagai guru
dalam merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen, kemudian dapat dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen yang terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Nah, keterkaitan antara tujuan pembelajaran dan asesmen yang dirancang yaitu yang pertama termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, kemudian yang kedua asesmen yang target sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, kemudian yang ketiga asesmen yang memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Nah, ini ada rangkaian asesmen ya, ada 3. Yang pertama asesmen, kemudian setelah kita membuat asesmen kita merencanakan pembelajaran. Nah, kemudian setelah merencanakan pembelajaran kita melakukan kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru. Apa tujuan dilaksanakannya asesmen menurut Bapak Ibu Guru yang sudah dilakukan dulu ya? Monggo Bapak Ibu Guru ada yang bisa menjawab? Monggo peserta, persilahkan. Oh, itu Pak Andi, Bapak. Iya, Pak Andi, silakan. Baik, Pak. Tujuan dilaksanakannya asesmen, kalau menurut saya ini untuk mendorong proses belajar, Pak, atau menjadi bagian dari pembelajaran, sehingga bisa mengembangkan kemampuan metakognitif dan reflektif, serta menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Atau bisa juga sebagai kebutuhan belajar, Pak, dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Begitu, Pak. Ya, jawaban dari Pak Andi Saputra sangat bagus ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang asesmen yang perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Andi tadi, asesmen dapat digunakan yaitu untuk mendorong proses belajar atau menjadi bagian dari pembelajaran. Kemudian dapat juga mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi dalam pencapaian pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik ya. Kemudian yang kedua, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Nah, dengan asesmen kita bisa tahu si peserta didik ini paham atau tidak dengan apa yang sudah kita berikan atau pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Nah, di sini maksudnya dengan asesmen kita tahu bahwa peserta didik satu dengan yang lain itu kan penangkapan atau tangkapan pembelajarannya kan berbeda-beda. Mungkin si A ini sudah paham, kemudian yang B mungkin masih kurang paham, atau yang C belum paham. Nah, dengan asesmen kita menjadi tahu dan kita dapat membuat program pembelajaran untuk misal si B yang kurang paham tentang materi A itu. Nah, kemudian prinsip asesmen yang ketiga itu dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, penjelasannya asesmen yang berkeadilan. Nah, artinya penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Karena kan setiap kebutuhan dari peserta didik itu kan berbeda-beda. Latar belakangnya pun juga berbeda-beda. Misal agamanya berbeda, sukunya berbeda, kemudian budayanya berbeda, status ekonomi berbeda, kemudian jenis kelaminnya juga berbeda. Nah, itu nanti kan penilaian juga akan berbeda-beda tergantung dari situ. Kemudian yang kedua,
asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Nah, asesmen yang kita buat nanti itu harus valid, nilai atau hasilnya juga harus valid. Jadi misal kita berikan ke peserta didik atau orang tua, mereka juga tidak akan protes. Kemudian yang ketiga, reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Kemudian yang keempat, adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis dan jelas, dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Di sini maksudnya dalam kita membuat penilaian atau asesmen untuk peserta didik, kita harus adil dan objektif, biar hasilnya nanti bisa tepat atau sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, prinsip asesmen, yaitu asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, di sini misal guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan yang pertama karakteristik mata pelajaran. Nah, karena kan asesmen itu setiap mapel akan berbeda-beda. Misal mapel informatika dengan mapel bahasa Indonesia. Nah, itu nanti nilai asesmennya juga akan berbeda. Kemudian yang kedua, karakteristik dan kemampuan peserta didik. Nah, asesmen dari si A dan si B ini juga akan berbeda. Nanti kan menyesuaikan dengan si A. Misal si A ini sudah mahir atau sudah bisa menguasai. Kemudian yang si B ini masih kurang paham atau masih kurang. Nah, itu nanti asesmennya juga akan berbeda. Kemudian menyesuaikan juga dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber daya pendukung yang tersedia. Nah, prinsip asesmen yang kelima, yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, maksudnya di sini hasil penilaian yang kita berikan harus bermakna, kemudian relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misal nilai maksimalnya 100. Nah, kemudian di semua mata pelajaran juga harus nilai maksimalnya 100. Bisa jangan ada misal yang informatika 100, kemudian bahasa Inggris nilainya ternyata 10 untuk anunya, itu tidak bisa dipakai. Kemudian laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Kemudian yang selanjutnya, asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Nah, asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik dan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Nah, jadi dalam kita memberikan asesmen itu harus sederhana, kemudian dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Jadi nantinya misal si A ini kurang mahir dan orang tuanya membaca asesmen yang sudah kita berikan, nanti kan si orang tua ini akan membantu kita dalam memotivasi anaknya atau peserta didik itu untuk biar dia lebih tekun atau lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian yang terakhir, asesmen mudah dilakukan oleh guru. Nah, asesmen sendiri juga harus mudah untuk kita buat, karena kalau kita sendiri saja kesusahan dalam membuat asesmen, apalagi nanti orang yang kita berikan asesmen itu akan susah juga untuk membacanya. Nah, selanjutnya, keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran ya. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, atau sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang pertama, asesmen dirancang berpusat
pada kompetensi peserta didik. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Nah, nanti kita akan membuat asesmen untuk peserta didik dengan kriteria mulai berkembang. Misal, ini dia sudah mulai paham tapi belum mahir banget. Nah, itu nanti kita masukkan ke kriteria itu. Kemudian ada kriteria berkembang ini berarti dia sudah paham tapi belum bisa menguasai kompetensi itu. Nah, itu masuk berkembang. Kemudian mahir ini misalnya sudah bisa tapi nilainya belum maksimal. Kemudian sangat mahir ini berarti dia sudah bisa dan nilainya sudah maksimal. Kemudian yang ketiga, peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kemudian yang keempat, pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, keterkaitan yang kedua yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, maksudnya kita harus menanamkan pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Harapannya asesmen yang kita berikan ini bisa membangun kesadaran bahwa proses untuk mencapai tujuan belajar itu lebih penting daripada hasil akhirnya. Nah, kemudian untuk guru diharapkan bisa atau mampu untuk menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh dalam asesmen. Nah, yang pertama, misal guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Nah, ini budaya ini biasanya dari peserta didik ya yang sering takut. Misal mau bertanya atau mau menjawab soal, itu kadang peserta didik ini harus kita berikan motivasi dulu nih. Jadi kalau tidak itu biasanya mereka tidak mau menjawab atau tidak mau bertanya ya karena mereka takut kalau pertanyaan atau jawaban yang mereka berikan itu salah. Nah, nanti dalam kurikulum yang baru ini nanti kita harus membangun budaya itu. Jadi nggak apa-apa salah, yang penting peserta didik ini dia mau bertanya dan mau menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan. Nah, di sini maksudnya, jadi dalam belajar kita itu tidak usah gusa-gusu istilahnya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting masalah atau pertanyaan yang kita hadapi itu dapat terjawab dengan baik dan benar. Kemudian menerapkan penilaian diri, kemudian atau self assessment, kemudian penilaian antar teman atau peer assessment, kemudian refleksi diri dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Kemudian yang terakhir, pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Kemudian keterkaitan yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, ini misalnya asesmen sebagai bagian dari pembelajaran yang mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Nah, nantinya pemberian asesmen ini akan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi misal si anak ini sikapnya masih kurang, atau pengetahuannya masih kurang, atau keterampilan masih kurang, itu akan mempengaruhi dari asesmen kompetensi yang diberikan. Nah, kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan. Itu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Di sini
Maksudnya yaitu asesmen yang kita rancang itu harus berpusat pada anak, yaitu mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik. Nah, itu nanti akan mempengaruhi juga dari asesmen yang akan kita berikan. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, yaitu membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu dalam tingkat global dan menumbuhkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang lebih baik. Nah, demikian materi tentang prinsip asesmen ya. Jadi ada 5 prinsip pembelajaran, kemudian ada 5 prinsip asesmen, kemudian ada 5 keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, dari materi yang sudah diberikan, ini saya ada sedikit kuis ya untuk Bapak Ibu Guru. Kuisnya ini, contoh prinsip pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam asesmen. Apa contohnya kira-kira Bapak Ibu Guru? Ada yang bisa menjawab? Langsung itu Pak, cepat Bu Nur Budi. Oh ya, silakan Bu Nur. Sorry. Sudah dengar Pak? Siap. Ya, sudah Bu. Saya mencoba ya Pak ya untuk menjawab contoh prinsip dalam asesmen. Contohnya, guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Belajar bukan tentang. Maaf Adi, mungkin bisa di-mute. Penilaian diri dan penilaian teman-teman, serta refleksi dan pemberian umpan balik antar teman. Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir positif dan memotivasi peserta didik. Mudah-mudahan benar. Maaf, punya Pak Andi, mohon di-mute dulu. Jawaban dari Bu Nur sudah benar ya, tadi sudah saya jelaskan. Itu contoh prinsip pola pikir atau growth mindset ya dalam asesmen. Halo. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru untuk presentasi dari saya tentang prinsip asesmen, saya akhiri sampai di sini. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Oh ya, jadi semoga nanti kedepannya Bapak Ibu Guru dapat mengimplementasikannya untuk peserta didik dan rekan-rekan di sekolah masing-masing. Waktu saya kembalikan ke Pak Arif. Siap. Oke, terima kasih kepada Bapak Fadli Ardi Azhari selaku narasumber. Kami mohon berikan aplaus dulu kepada Bapak Fadli. Oke, terima kasih atas penjelasan yang panjang dari Pak Fadli. Semoga memberikan kejelasan bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, siap. Oke. Untuk menutup, marilah kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada kegiatan ini, dan kami mohon untuk tetap menjaga kesehatan semuanya. Dari kami, jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.